welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, beberapa hari terakhir ini, beberapa minggu saya memang lagi bikin video dulu. Jadi saya pengen lay-lay aja, pengen tenang-tenang dan pengen kumpulin energi dulu guys. Kemarin tuh saya baca-baca komen teman-teman, terus ternyata memang ada komen yang cukup menarik perhatian saya, adalah tentang anxiety dan GERD tentunya. Pertanyaannya itu adalah seputar, Kak, apakah anxiety dan GERD itu adalah kutukan? Nah, membaca pertanyaan ini saya jadi flashback, saya jadi teringat sama beberapa kejadian di masa lalu guys, dimana yang namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan sama orang lain, atau misalnya kita tanpa sengaja dengan kata-kata kita mungkin menyakiti orang lain. Itu sih yang saya pikirkan waktu saya baca itu. Saya jadi teringat, oh iya ya, mungkin dulu saya pernah nggak sengaja ngomong sesuatu sama orang dan orang itu tersakiti, dan belum sempat minta maaf, jadinya kepikiran, dan mungkin memang harus minta maaf juga gitu ya guys. Nah itu saya teringat ke sana gitu guys. Ya, yang namanya manusia pasti ada yang pernah kita nggak sengaja kan mengatakan sesuatu sama orang, atau sama keluarga, atau sama anak kita sendiri, atau mungkin sama pasangan kita sendiri. Ya itu normal sih guys, gitu. Cuman kalau misalnya menanggapi pertanyaan temen kita yang menanyakan bahwa anxiety dan GERD itu adalah kutukan, kalau menurut saya bisa jadi bukan ya, karena GERD dan anxiety itu, kalau GERD itu adalah penyakit yang memang itu kan penyakit fisik ya. Kalau GERD itu, kalau anxiety itu lebih kepada mental kita. Nah, jadi kalau misalnya yang namanya penyakit fisik itu bisa dikarenakan karena pola hidup kita, pola makan kita, pola hidup, terus apalagi karena stres itu yang paling berpengaruh banget. Nah, kalau yang saya rasakan sih, memang awalnya saya punya sakit GERD itu karena memang saya terlalu stres, saya terlalu banyak memikirkan duniawi, saya terlalu banyak bekerja, dan saya punya target terlalu tinggi, dan saya mencoba achieve-kan target tersebut gitu guys. Dan jadinya saya lupa sama kesehatan saya sendiri, lupa makan. Terus kadang kalau misalnya makan itu yang penting ada yang masuk, kenyang gitu. Terus kayak dulu itu, zaman dulu saya masih ngejar-ngejar target itu ya, ngejar-ngejar pencapaian zaman dulu. Kalau sore-sore itu maghrib gitu, lapar gitu ya, ya udah saya turun ke bawah terus makan apa yang pedes-pedes gitu. Nah mungkin dalam kondisi lambungnya itu nggak siap, terus dikasih pedes, kaget, sepertinya sih seperti itu. Terus juga dengan tekanan atau stres itu sangat berpengaruh, karena pada saat ini kalau saya GERD-nya itu kambuh, itu biasanya karena saya stres, karena saya banyak pikiran, karena saya tidak ada teman untuk menceritakan sesuatu gitu. Karena yang saya rasain sih gini ya guys, memang kita itu harus bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Cuman basically manusia itu kan makhluk sosial, jadi kadang kita juga butuh teman untuk bicara. Tapi nggak boleh ngandelin orang lain juga guys. Kita tetap harus bisa sendiri dan mandiri gitu. Jadi saya sih selalu membiasakan diri saya untuk lagi belajar untuk tidak menceritakan ketakutan saya pada orang lain. Jadi saya keep aja sendiri, dan saya bawa meditasi, dan ternyata benar pada saat saya bawa meditasi itu membaik. Dan sejujurnya nih guys, ini beberapa minggu ini hipokondrial saya lagi kambuh. Jadi kayak contoh misalnya yang kayak misalnya saya ada sakit kepala, aduh takutnya kanker otak, atau misalnya ada titik merah di badan saya, takutnya kanker kulit, atau misalnya kayak ada apa ya, misal lihat di TikTok nih ada orang yang sakit begini-begini, wah jangan-jangan saya juga begitu gitu. Seperti itu ketakutan terus ada, sampai terpikirkan hal-hal yang ya nggak masuk akal gitu. Dan pada saat saya sadar, oh iya ternyata beberapa bulan ini saya nggak meditasi, saya nggak istirahatin pikiran saya gitu. Dan saya mulai mencoba untuk meditasi kembali, dan ternyata membaik guys. Jadi saya mulai biasakan kembali pagi-pagi meditasi, terus malam sebelum tidur meditasi, dan itu menenangkan sekali. Jadi
dengan meditasi itu saya jadi udah nggak berpikir lagi hal-hal yang tidak-tidak gitu guys. Dan kalau misalnya hal-hal yang tidak-tidak itu muncul lagi, saya meditasi lagi gitu guys. Dan pada saat ada pikiran bahwa kalau contoh misalnya ada orang sakit kanker atau sakit apa gitu, saya selalu afirmasi sama diri saya sendiri, oh enggak, saya enggak akan, saya pasti sehat, saya pasti sehat, saya pasti sehat, saya pasti sehat. Seperti itu aja guys, dan itu memang membantu. Nah, untuk anxiety sendiri, apakah anxiety itu adalah kutukan gitu ya? Kalau yang saya tahu sih, saya pernah bahas di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita ada sesuatu hal yang berhubungan dengan penyakit mental, itu biasanya ada hubungannya dengan masa lalu. Jadi masa lalu itu bisa masa kecil atau kapan yang kita punya trauma masa lalu yang kita kubur dalam-dalam dan kita berusaha melupakan, dan pada saat ada tekanan banyak di masa sekarang itu muncul gitu, tapi kita pun nggak inget traumanya karena apa, seperti itu gitu. Dan itu apa ya, kalau misalnya teman-teman belajar hipnoterapi atau kalian teman-teman datang ke hipnoterapi, itu akan bisa dicari tuh traumanya karena apa gitu guys. Oke guys, itu dia yang mau saya sharing kali ini. Saya minta banyak komen dong guys, biar saya juga bisa sharing banyak dengan teman-teman semua, apa yang pengen teman-teman tahu semua gitu tentang GERD, anxiety dan lain-lain, atau mungkin hal lain juga, kita kan bisa ngobrol-ngobrol di sini ya. Oke, thank you for watching, jangan lupa di subscribe channelnya, dan thank you banget sekarang subscribernya udah 6.100 ya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya jadi makin semangat, ternyata makin bertambah ya subscribernya. Dan thank you semuanya, thank you for watching, dan bye bye.